Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Namaku Ethan Ward, seorang arkeolog dari Oxford. Seumur hidupku, aku mengejar bayang-bayang masa lalu, reruntuhan, nisan, batu yang tak lagi bicara. Tapi di dalam diam mereka, aku selalu merasa ada sesuatu yang mengamati balik. Aku tiba di Mesir 3 bulan lalu, bersama 2 rekan, Dr. Leon Hale, profesor tua yang keras kepala, dan Mara Quinn, fotografer ekspedisi dengan mata tajam dan hati yang terlalu berani. Kami datang ke Saqqara, tempat di mana pasir menyembunyikan sejarah dan dosa paling tua di dunia. Awalnya semuanya berjalan seperti mimpi. Matahari jatuh di balik bukit kapur, membakar langit jadi merah emas. Angin gurun membawa aroma debu dan kemenyan. Kami menyiapkan tenda, membuka pita, dan menandai area yang disebut penduduk lokal sebagai tanah terlarang Anubis. Aku tertawa waktu mendengarnya. Mitos, pikirku, hanya kisah rakyat untuk menakut-nakuti turis. Tapi malam pertama, aku tak bisa tidur. Angin berbisik seperti ada suara langkah dari bawah tanah. Mara bilang mungkin hanya ilusi, tapi aku tahu itu bukan suara pasir. Itu napas, pelan, dalam. Seperti sesuatu yang bernafas di bawah kaki kami. Keesokan harinya, kami menemukan sebuah batu raksasa terkubur separuh di pasir. Leon berteriak, "Ini bukan struktur biasa, Ethan. Ini segel." Kami bekerja seharian menggali, memotret, menandai setiap simbol. Satu ukiran menarik perhatianku, kepala serigala. Mata tertutup, lidahnya menjulur ke bawah seperti menelan dunia. Di bawahnya tertulis hieroglif kuno. Dia tidur sampai namanya dipanggil. Aku menyentuh simbol itu tanpa berpikir panjang. Permukaannya terasa hangat, seperti kulit manusia. Saat jariku menyentuhnya lebih lama, aku merasakan getaran halus. Lalu suara rendah seperti detak jantung. Mara memanggilku, "Ethan, kau pucat, kau baik-baik saja?" Aku hanya mengangguk, pura-pura tenang. Tapi malam itu, saat aku mencoba tidur, aku mendengar bisikan di telinga kiriku. "Ward, kau sudah memanggilku." Aku terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Tak ada siapapun di tenda, tapi aroma aneh seperti dupa dan darah memenuhi udara. Entah kenapa aku merasa, malam itu, pintu antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih tua baru saja terbuka sedikit, dan aku yang membukanya. Malam itu angin berhenti, langit Mesir membeku seperti waktu menahan napas. Dari kejauhan, suara lonceng unta terdengar samar, lalu lenyap di tengah kegelapan. Aku tahu sesuatu telah berubah, tapi aku tak tahu seberapa jauh. Pagi berikutnya, pasir di sekitar segel tempat kami menggali terlihat bergerak. Seolah ada sesuatu di bawahnya yang bernapas. Leon menatapku tajam. "Ethan, kau ingat apa yang kau sentuh semalam?" Aku ingin berbohong, tapi Mara sudah melihat ekspresiku. "Dia menyentuh ukiran itu," katanya pelan. "Simbol Anubis." Leon mendesah berat. "Kau idiot. Itu bukan dekorasi, itu pintu." Kami menyiapkan kamera, senter, dan tali. Suasana tegang. Bahkan udara gurun terasa lebih berat, seperti menolak kami. Saat Leon menekan bagian bawah segel dengan linggis, terdengar bunyi klik, dan pasir di sekitar kami bergetar, pelan tapi pasti. Tiba-tiba, tanah di bawahku runtuh. Aku jatuh. Tubuhku terguling, batu menghantam bahu dan tulang rusukku. Gelap, hanya suara napasku yang menggema. Saat aku membuka mata, aku berada di ruang bawah tanah. Sempit, berdebu, penuh ukiran serigala dengan mata kosong. Darah menetes dari dahiku, menodai hieroglif di dinding. Aku memanggil, "Mara, Leon." Tapi suaraku tak menemukan pantulan. Hening, hanya ada langkahku sendiri, dan suara lain. Langkah berat lambat menyeret sesuatu di lantai batu. Aku menyorotkan senter. Tak ada siapapun, tapi bayangan bergerak di dinding. Tinggi, ramping, dengan telinga runcing seperti anjing gurun. "Siapa di sana?" Suara itu berhenti. Lalu sesuatu menjawab dari kegelapan dengan suara rendah dan terpecah-pecah. "Yang tidur, telah kau bangunkan." Dadaku menegang. Aku mundur perlahan, tapi ujung sepatuku menyentuh sesuatu. Tangan manusia. Tangan kering, menghitam, masih mencengkeram pisau batu yang berkarat. Aku menyalakan senter lebih kuat. Di depanku, mayat atau entah apa itu. Tubuhnya kering seperti mumi, tapi matanya masih terbuka.
Dan ketika cahaya mengenainya, mata itu berputar. Aku menjerit mundur membentur dinding, lalu berlari secepat yang bisa kulakukan. Senterku jatuh tapi aku tak berhenti. Aku hanya tahu harus keluar dari tempat itu. Sampai akhirnya, di ujung lorong, aku melihat cahaya samar. Aku berlari ke arahnya, berharap itu jalan keluar. Tapi yang kulihat bukan matahari, itu obor. Dan di balik nyala obor itu berdiri Mara. Wajahnya dingin, matanya kosong. "Ethan," katanya pelan, "kau tak seharusnya membangunkannya." Lalu sesuatu bergerak di belakangnya. Bayangan besar dengan kepala serigala dan mata menyala merah. Aku tahu saat itu, apapun yang ada di dalam piramida ini bukan sekadar legenda. Bayangan di belakang Mara bergerak, tinggi, kurus, dengan mata merah menyala. Tubuhku kaku antara takut dan tidak percaya. "Mara, keluar dari sana!" teriakku. Tapi dia hanya berdiri. Lalu suara berat bergema. "Dia milikku." Mara menatapku terakhir kalinya sebelum bayangan itu menelannya. Aku berlari, berteriak namanya. Tapi yang tersisa hanya gema. Saat obor jatuh, aku sempat melihat tangan makhluk itu. Manusia, tapi hitam keras seperti batu yang hidup. Aku menembus lorong gelap, menabrak dinding, darah mengalir di pelipis. Di ujung ada tangga batu menuju ruangan besar. Leon berdiri di sana, wajah panik, memegang buku catatan dan pisau kecil. "Ethan, di mana Mara?" Suaranya bergetar. Aku tak menjawab. Dari kegelapan, langkah berat bergema. Makhluk itu muncul, tubuhnya menjulang, kepala serigala, mata merah membara, dada berdebar seirama dengan detak bumi. Leon menatapnya dan berbisik, "Anubis," lalu menarikku berlari. Kami bersembunyi di balik pilar batu, napas terengah. "Itu penjaga," katanya. "Siapapun yang menyentuh segelnya akan jadi korban pertama." Aku menatapnya tajam. Tapi Mara yang menghilang. Leon membalas lirih, "Mungkin kau yang dipilih." Sebelum sempat bertanya, lantai bergetar. Batu runtuh. Pasir hitam keluar dari dinding, melilit tubuh Leon. Ia menjerit, tertarik ke ukiran batu dan lenyap. Aku hanya sempat melihat matanya sebelum tenggelam ke dalam batu. Aku berlari, senter di tangan. Nafasku berat, tapi aku hanya tahu satu hal. Aku harus menemukan Mara dan keluar dari sini. Lorong berujung pada ruangan bundar dengan patung Anubis raksasa di tengah. Di depannya, altar batu dengan pisau emas menancap di tengahnya. Simbol di lantai menyala samar, seperti baru terbangun. Pisau itu bergetar halus, seakan memanggilku. Lalu suara Mara terdengar di pikiranku, lemah tapi jelas. "Tolong aku, Ethan." Aku meraih gagang pisau itu. Seketika ruangan bergetar, dan dari mata patung memancar cahaya merah. Batu-batu di sekeliling berputar, membentuk lingkaran simbol. Sebuah suara menembus kepalaku. "Kau ingin dia hidup? Bayar dengan darahmu." Tanganku bergetar. Pisau itu hangat, seperti berdenyut. Aku tahu kutukan ini baru saja dimulai, dan satu-satunya jalan keluar adalah menuruti permainan makhluk yang menunggu di dalam kegelapan. Gagang pisau bergetar di tanganku. Simbol di lantai berputar makin cepat, sampai suara mereka menindih napasku. Dua pilihan menempel di kepala, menolak dan kehilangan semua yang kucintai, atau menukar sesuatu yang berharga untuk menutup pintu itu lagi. Aku berjalan ke altar. Pisau emas itu hangat, seperti denyut yang menunggu korban. Di luar, suara makhluk mengitari kami. Gigi mereka menggesek batu. Di pikiranku, suara Mara memohon, "Ethan, tolong." Di mataku terbayang Leon yang tenggelam ke dinding batu. Aku mengambil keputusan gila, menukar. Bukan keseluruhan nyawaku, tapi darah sebagai kunci. Kulukiskan sayatan kecil di lenganku. Darah panas menetes ke batu altar. Simbol meresapnya, menyala merah. Ruangan bergetar. Dari dinding muncul bayangan yang merangkak, mencoba menampung darah itu. Makhluk mendekat, giginya seperti pahat. Aku hampir pingsan melihat bagaimana darahku dipakai untuk menghidupkan mata Anubis yang setengah padam. Mara tergolek terikat, tapi matanya melihatku jelas. Ia menjerit agar aku menusuk di tempat tertentu. Di atas dadanya, sebuah titik di mana ritual bisa selesai. Hatinya tampak tenang,
penuh pengorbanan. Aku menolak, namun saat makhluk itu melompat, tanpa pikir panjang, aku menebas pergelangan tanganku, lalu memercikkan darah ke simbol. Mara meraih pisau, dan dengan napas berat, ia menusukkan ke dadanya sendiri. Dendam dan kasih bercampur di wajahnya sebelum tubuhnya melemah. Tubuhnya roboh, simbol menyala lengkap. Pedang cahaya menyambar ke dalam dada patung Anubis. Suara makhluk meraung seperti batu tercabik, lalu menghilang. Debu turun. Batu berputar kembali menutup. Aku berdiri dengan tangan berlumuran darah, perut kosong dari rasa bersalah. Leon tidak kembali, Mara hidup, tapi berbeda. Ada kekosongan di matanya. Di saat pintu menutup, aku mendengar bisik dingin. Kau menukar, hutang tetap ada. Aku keluar membawa Mara yang lemah. Di luar, udara gurun terasa sama, tapi aku tahu sesuatu telah berubah dalam diriku. Aku menutup pintu itu, tapi ku tahu ada harga yang belum lunas. Angin gurun malam menggigit kulit. Aku berjalan terseok sambil memapah Mara yang hampir tak sadarkan diri. Setiap langkah terasa seperti memikul dosa. Langit di atas berwarna tembaga kelam, seolah gurun ikut berduka. Kami tiba di tenda utama. Api unggun padam. Semua alat rusak, kamera, buku, bahkan kompas lenyap seperti dilahap waktu. Mara duduk lemah, tubuhnya dingin. Saat ku coba membersihkan darah di dadanya, dia menatapku, tatapan kosong yang membuatku gemetar. Kau menutupnya, katanya lirih, tapi sesuatu ikut keluar bersamamu. Aku menelan ludah. Apa maksudmu? Dia menatapku lebih dalam. Matanya kini berwarna keemasan, seperti pasir yang menyala dari dalam. Kau pikir darahmu hanya kunci? Tidak, Ethan. Kau telah membuka jalur antara dua dunia. Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Dari kejauhan terdengar derap langkah, bukan manusia. Gurun bergemuruh halus, seolah ada sesuatu yang berlari di bawah permukaan. Aku berdiri, menyalakan obor, tapi api bergerak aneh, berputar ke arah Mara. Kulihat bayangan hitam menjalar dari kakinya ke tanah, membentuk simbol yang sama seperti di altar. Aku mundur satu langkah, hati berdegup kencang. Mara, hentikan itu, seruku. Dia menatapku dengan tatapan penuh amarah dan kesedihan. Aku tidak bisa, aku bagian dari segelnya sekarang. Dari pasir di belakangnya muncul sosok Leon, atau sisa-sisanya. Tubuhnya rapuh, setengah batu, setengah manusia. Suaranya parau. Ethan, dia bukan Mara lagi. Jika kau ingin menghentikan kutukan, kau harus memutus ikatan darah. Aku menggeleng. Tidak, aku tidak akan melukainya lagi. Kalau begitu, dunia akan hancur bersama kalian. Tanah bergetar keras. Di langit, awan pasir membentuk wajah besar Anubis. Matanya menyala merah. Suaranya mengguncang udara. Bayar hutangmu, manusia. Aku menatap Mara. Kulitnya retak. Cahaya keluar dari uratnya. Dia menangis tanpa suara. Tusuk aku, Ethan, katanya lirih. Ini satu-satunya cara. Aku tak sanggup. Tapi ketika tanah pecah dan tangan-tangan batu keluar dari pasir, aku tahu pilihan itu bukan lagi milikku. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat pisau emas yang kini dingin seperti es. Mara? Dia tersenyum samar, air mata menetes di pipinya. Terima kasih karena kau datang mencariku. Aku menusuk perlahan, tepat di jantungnya. Cahaya meledak keluar dari luka itu, menyilaukan dunia. Suara Anubis berubah menjadi jeritan panjang sebelum lenyap ditelan angin. Gurun kembali tenang. Aku berlutut, tubuhku bergetar. Mara terbaring di pangkuanku, senyumnya membeku. Di tangannya tergenggam segenggam pasir yang kini berubah menjadi emas. Aku menatap langit, sunyi kosong tapi damai. Namun di dalam hati, aku tahu kebenarannya. Kutukan belum berakhir. Darahku masih menjadi bagian dari segel itu, dan selama aku hidup, Anubis belum benar-benar mati. Malam itu, langit gurun memantulkan cahaya biru dari bulan. Aku duduk di samping tubuh Mara yang mulai membeku, menggenggam tangannya erat, berharap ada sisa hangat di antara jari-jarinya. Tapi yang kurasakan hanyalah dingin. Dingin seperti kutukan yang menempel di nadiku.
Aku menatap cakrawala, tempat tenda-tenda kami dulu berdiri. Kini hanya reruntuhan. Tak ada jejak kehidupan, hanya debu dan bisikan. Namun setiap kali angin berhembus, aku mendengar suaranya lagi. Suara yang tak seharusnya hidup. Ethan. Aku berlutut, menatap pasir di mana darah Mara tumpah. Pasir itu bergetar halus, seolah bernapas. Aku tahu Anubis belum pergi. Ia hanya bersembunyi, menunggu wadah baru. Dan wadah itu, mungkin aku. Beberapa hari berlalu. Aku berjalan sendirian menuju perbatasan Kairo, membawa jurnal Leon dan pisau emas yang kini menghitam. Tubuhku lemah, setiap langkah seperti menyeret dosa. Orang-orang menatapku seolah aku bukan manusia, dan mungkin mereka benar. Saat malam keempat, aku berhenti di tepi sungai Nil. Airnya memantulkan bayangan wajahku, tapi bukan aku yang kulihat. Itu wajah Anubis, mata merah, kulit retak, gigi hitam. Aku mundur, tapi bayangan itu tersenyum. Suara dalam kepalaku berkata pelan, "Kau menukar darah dengan dewa, kini kau adalah jembatannya." Aku menggenggam kepalaku, menjerit, tapi tak ada suara keluar. Hanya gema di dalam tengkorak. Aku berusaha melawan. Aku menancapkan pisau ke tanah, darahku menetes, membentuk lingkaran kecil. "Aku tidak akan menjadi kau," teriakku. Namun tanah di bawah kakiku retak, dan dari dalamnya muncul tangan hitam yang melilit pergelangan tanganku. Bayangan Anubis muncul di belakangku, raksasa dan gelap, tapi suaranya lembut. "Kau bukan musuhku, Ethan. Kau adalah penerusku." Aku menolak. Aku mencabut pisau dan menebas tangan itu. Cahaya biru menyala di sepanjang bilahnya, lalu memecah bayangan menjadi ribuan butir pasir. Aku tersungkur, tubuhku gemetar hebat. Tapi untuk pertama kalinya, bayangan itu diam. Aku menatap ke langit, tenang, seperti tak pernah ada kutukan. Aku tahu aku tidak bisa melarikan diri selamanya. Setiap darah yang menetes, setiap napas yang kuambil, membawa sedikit dari dirinya. Tapi aku juga tahu satu hal, aku bisa menahannya. Buku catatan Leon masih di tanganku. Di halaman terakhir, kutulis sesuatu dengan darahku sendiri. Jika seseorang menemukan ini, jangan pernah buka Sakora lagi. Biarkan Anubis tidur. Jika ia bangun, dunia takkan punya cukup darah untuk menenangkannya. Aku membungkus jasad Mara dengan kain putih, menatap wajahnya untuk terakhir kali. Lalu kubakar tenda, kubur semuanya di bawah bintang Mesir. Ketika api memudar, aku melangkah ke kegelapan gurun, sendirian. Bayangan Anubis berjalan di belakangku, mengikuti langkahku seperti bayangan yang tak bisa kuusir. Malam itu aku sadar, beberapa kutukan tidak bisa dihancurkan, hanya bisa ditahan oleh orang bodoh sepertiku. Dan selama aku hidup, dunia ini aman. Tapi saat aku mati, Anubis akan bangun lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa hidupkan loncengnya, agar tahu update terbaru dari kami. Dan juga like, komen usulan cerita menarik lainnya, dan share ke teman-teman kalian.